Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Papua ingin mempresentasikan asal-usul burung cendrawasih dengan saya sendiri, Fabri Setiawan, dengan NPM 2019-465-00246. Saya akan mempresentasikan sinopsis dari asal-usul burung cendrawasih. Dahulu kala, di daerah Papua, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Kueya. Ia hidup bersama ibu dan saudara tirinya. Para saudara Kueya tidak menyukai Kueya. Suatu hari mereka menjebak Kueya ke dalam hutan hingga tersesat. Ia berusaha bertahan hidup. Ia membangun rumah dan berburu. Ia memintal benang dan membuat sayap. Ibunya mencarinya, namun tidak ada. Saudaranya berbohong dan berkata bahwa ia pergi karena tidak menyukai mereka. Karena keraguan ibunya, adik bungsu Kueya berkata tentang yang sebenarnya. Sekejap, ibunya langsung mencari Kueya ke hutan dan menemukan Kueya yang telah menjadi burung. Ibunya pun juga ikut menjadi seorang burung yang kini dikenal sebagai burung cendrawasih. Penyesalan yang dirasakan oleh saudara tirinya yang jahat sudah terlambat dan mereka tidak bersama-sama lagi. Selanjutnya unsur-unsur yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Maulana, NPM 2019-465-230. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang 7 unsur kebudayaan yang ada dalam cerita asal-usul burung cendrawasih. Unsur yang pertama adalah unsur bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita ini adalah bahasa Indonesia. Namun demikian, dalam anggota masyarakat di Papua, mereka memiliki bahasa mereka masing-masing dengan logat mereka masing-masing. Yang kedua adalah unsur ilmu pengetahuan. Dalam cerita ini digambarkan banyak unsur ilmu pengetahuan, yaitu seperti ilmu pengetahuan untuk bercocok tanam serta untuk berburu. Yang ketiga, unsur kemasyarakatan. Kemasyarakatan di daerah Papua memiliki solidaritas yang tinggi dan gotong royong yang tinggi. Ini dibuktikan dengan saat Kueya ketemu dengan kakek tua untuk memberikan pertolongan. Yang keempat yaitu unsur teknologi. Di dalam cerita ini, unsur teknologi yang terdapat masih tergolong primitif. Sebagai contohnya, saat ibu seorang Kueya menggunakan kampak dari batu. Unsur yang kelima adalah unsur kepercayaan. Di dalam cerita ini, unsur kepercayaan tidak terlalu menonjol. Namun demikian, dari berbagai artikel yang saya telah baca, banyak masyarakat Papua yang memiliki unsur kepercayaan terhadap leluhur mereka sebelum agama Kristen dan Islam datang. Unsur yang keenam yaitu unsur mata pencaharian. Mata pencaharian di dalam cerita ini digambarkan sebagai berburu dan bertani. Unsur yang ketujuh adalah unsur kesenian. Di dalam cerita ini digambarkan unsur keseniannya terdapat pada pakaian adat mereka seperti koteka dan rumah adat mereka yaitu rumah adat Honai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang filosofi dari poster yang kelompok kami buat. Nah, langsung aja di poin pertama itu ada di ilustrasi karakternya. Ilustrasi karakter di situ menggambarkan sebagai karakter utama dari Kueya dan ibunya, di mana baju khas yang mereka pakai adalah baju kurung. Dan yang kedua itu ada ilustrasi dari rumah Honai. Rumah Honai ini adalah rumah yang terbuat dari jerami, yaitu rumah adat khas dari wilayah Papua. Di mana uniknya di sini adalah laki-laki dan perempuan dewasa tinggal secara terpisah di dalam rumah ini. Nah, yang ketiga itu ada burung cendrawasih itu sendiri, di mana burung cendrawasih adalah hewan yang ikonik di dalam cerita adat dari wilayah itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah lingkungannya. Di
Seperti yang kalian tahu, Papua adalah wilayah yang masih sangat asri. Maka dari situ saya menggambarkan rumput yang masih hijau dan gunung yang membentang tinggi di bagian background pada ilustrasi poster tersebut. Nilai moral yang bisa diambil dari cerita asal-usul burung cendrawasih adalah bersikap baik dan hindari perselisihan antar keluarga. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok Papua. Bila ada salah atau kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.